Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsafira Kusnadi dengan NIM 2010 10503502, kelas 006 SMJP 018, kelas 606. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Joko tentang Aquas Splash. Sebelumnya saya mohon minta maaf apabila ada bisikan suara palu karena saya bikin video ini di kosan. Terus yang bangunan di atas lagi ngebangun. Maaf bila ada keberisikan. Di sini saya akan membacakan hasil yang sudah saya tulis mengenai produk kegagalan Aquas Splash. Analisis kegagalan produk Aquas Splash dari sistem informasi pemasaran yang saya dapat melibatkan faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kegagalan tersebut. Segmentasi pasar yang tidak tepat. Salah satu penyebab kegagalan produk Aquas Splash mungkin terkait dengan segmentasi pasar yang tidak tepat. Jika Aquas Splash ditujukan untuk segmen pasar yang tidak berminat atau tidak membutuhkan produk tersebut, maka upaya pemasaran akan sia-sia. Analisis yang tidak memadai mengenai preferensi dan kebutuhan pelanggan potensial dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai target pasar yang diinginkan. Kurangnya penelitian pasar. Jika Aquas Splash diluncurkan tanpa melakukan penelitian pasar yang memadai, maka dapat terjadi kegagalan dalam memahami preferensi pelanggan, tren pasar, dan kebutuhan yang tidak dipenuhi. Kurangnya informasi yang tepat tentang pelanggan dapat menghambat upaya pemasaran yang efektif dan menyebabkan produk gagal mencapai popularitas yang diharapkan. Adanya komunikasi pemasaran yang lemah. Sistem informasi pemasaran Aquas Splash mungkin mengalami kegagalan dalam mengomunikasikan manfaat dan keunggulan produk secara efektif kepada pelanggan potensial. Jika pesan pemasaran tidak jelas, kurang menarik, atau tidak berhasil menyampaikan nilai tambahan yang memadai, maka minat pelanggan untuk mencoba produk mungkin rendah. Kurangnya promosi yang efektif. Promosi yang tidak memadai atau tidak efektif dapat menyebabkan kegagalan produk. Jika Aquas Splash tidak didukung oleh strategi yang menciptakan kesadaran dan minat pelanggan, maka produk tersebut mungkin tidak akan dikenal oleh target pasar potensial. Persaingan yang kuat. Aquas Splash mungkin menghadapi persaingan yang sengit dari merek air minum dalam kemasan lainnya di pasar. Jika Aquas Splash tidak dapat mengguli pesaing dalam hal kualitas, harga, inovasi, atau strategi pemasaran, maka produk tersebut dapat mengalami kegagalan dalam mencapai pangsa yang signifikan. Kurangnya mengelola merek yang efektif. Sistem informasi pemasaran yang tidak mampu mengelola merek Aquas Splash dengan baik juga dapat menyebabkan kegagalan produk. Jika merek Aquas Splash tidak memiliki identitas yang jelas, citra yang positif, atau strategi diferensi yang kuat, maka produk tersebut sulit bersaing di pasar yang jenuh dengan merek-merek yang mapan. Nah, beberapa hambatan yang menurut saya: masalah kualitas. Jika produk kita memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan, ini dapat menyebabkan kekecewaan dan kegagalan penjualan. Masalah kualitas dapat meliputi rasa tidak enak, keasaman yang tidak seimbang, atau ketidaksesuaian dengan spesifik yang diiklankan. Persepsi konsumen.
Jika konsumen tidak percaya pada kualitas atau manfaat produk, mereka mungkin tidak tertarik untuk mencobanya. Persepsi negatif dapat disebabkan oleh masalah sebelumnya dengan merek atau produk sejenisnya, kampanye pemasaran yang tidak efektif atau kurangnya pemahaman tentang manfaat produk, persaingan pasar. Jika ada produk serupa yang sudah lebih mapan atau lebih dikenal di pasaran, sulit dibagi produk baru seperti Aqua Splash untuk mendapat pangsa pasar yang signifikan. Ketidakcocokan dengan target pasar, produk yang tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi kebutuhan dan preferensi target pasar yang dituju akan menghadapi kesulitan dalam mencapai kesuksesan. Hambatan lainnya, kurangnya pemasaran efektif atau pemasaran yang tidak memadai, tidak efektif dapat membuat produk tidak dikenal atau kurang terpapar oleh konsumen. Solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi hambatan adalah perbaiki kualitas produk. Jika produk mengalami masalah kualitas, perbaiki dan tingkatkan kualitasnya agar sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pelanggan. Perbaiki persepsi konsumen. Lakukan kampanye pemasaran yang efektif untuk membangun dan memperbaiki citra merek. Kembangkan strategi pemasaran yang kuat. Identifikasi target pasar dengan baik dan kembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk menjangkau mereka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.